Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana. Saya mahasiswa dari STEM Indonesia kelas 63 AP. Ini adalah tugas data mining saya, yaitu contoh algoritma a priori. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu apa itu algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam satu dataset. Dan di sini saya juga akan menjelaskan data mining. Pengertian data mining adalah salah satu proses pendukung pengambil keputusan di mana kita mencari pola informasi dalam data. Nah, saya langsung ke contohnya aja, yaitu saya ngambil daftar transaksi produk penjualan peralatan tulis. Di sini ada kode transaksinya ada 20. Nah, transaksinya di sini ada buku, pulpen, kertas, dan tip X sama spidol. Nah, penentuan item setnya. Proses penentuan item set dapat dilakukan dengan menggunakan nilai support pada setiap item yang ada dengan jumlah minimum support 30% dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Karena di sini rumusnya nggak kelihatan, saya akan sebutkan aja support atau A sama dengan algoritma transaksi yang mengandung nilai A atau algoritma transaksi dikalikan 100, maka akan mendapatkan nilai support pada setiap item yang ada. Nilai support pada setiap item di sini ada nama barang sama support. Nama barangnya pensil, supportnya 25%, buku 75%, pulpen 85%, kertas 35%, spidol 35%, dan tip X 45%. Nah, di sini juga ada kombinasi dua item setnya, yaitu pada proses pembuatan kombinasi dua item set ditentukan dengan nilai support yang dihitung pada tabel 3 dengan jumlah minimal support 30%. Untuk menghitung nilai support menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu support A dan B sama dengan transaksi yang mengandung nilai A dan B dibagi transaksi dikalikan 100%. Nah, di sini ada tabel calon kombinasi dua item set. Nah, ada 10 item setnya, ada buku pulpen, buku kertas, buku spidol, buku tip X, pulpen kertas, pulpen spidol, pulpen tip X, kertas spidol, kertas tip X, spidol tip X. Jumlahnya itu ada 12, ada 4, 3, 7, 5, 5, 7, dan triple 2. Supportnya itu juga berbeda-beda, ada yang 60%, 20%, 15%, 35%, 25%, 25%, 35%, dan triple 10%. Nah, di sini juga ada kombinasi dua item set. Yang ke satu ada pulpen sama buku, jumlahnya 12, supportnya 60%. Yang kedua ada buku tip X, jumlahnya 7, supportnya 35%. Dan yang ketiga pulpen tip X, jumlahnya 7, supportnya 30%. Nah, kombinasi 3 items ini adalah pada proses pembuatan kombinasi set ditentukan dengan nilai support yang telah dihitung tabel 5 dengan jumlah support minimum support 30%. Untuk menghitung nilai supportnya juga sama kayak kombinasi 1 dan kombinasi 2. Nah, di sini ada calon kombinasi 3 item set. Ada contohnya pulpen buku tip X, jumlahnya 5, supportnya 25%. Nah, pembentukan aturan asosiasinya setelah menentukan kombinasi item set dengan nilai tertinggi, maka proses selanjutnya adalah pembentukan aturan asosiasi dengan nilai minimum confident 50%. Untuk mendapatkan nilai confident dari nilai A sampai W dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, sama juga rumusnya dengan kombinasi 1 sampai kombinasi 3, maka akan
didapatkan nilai confident dari kombinasi dua item set. Nah, di sini ada calon aturan asosiasinya. Jadi, jika membeli buku, maka akan membeli pulpen. Supportnya 60%, confident-nya 80%. Yang kedua, jika membeli buku, maka akan membeli tip X. Supportnya 35%, confident-nya 47%. Dan yang ketiga, jika membeli pulpen, maka akan membeli tip X. Supportnya 35%, confident-nya 41%. Jadi dari tabel di atas, calon aturan asosiasi yang tidak memenuhi syarat minimum confident yang akan dihilangkan. Nah, di sini juga ada aturan asosiasi yang benar, yaitu jika membeli buku maka akan membeli pulpen, supportnya 60, confident-nya 80%. Maka pembentukan asosiasi yang memenuhi nilai support dan nilai confident yang telah ditentukan dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pembelian produk penjualan peralatan ditulis yang sering dibeli konsumen. Nah, di sini saya akan jelaskan kesimpulannya berdasarkan dari tabel yang tertera di atas. Produk peralatan tulis yang sering dibeli oleh konsumen adalah buku dan pulpen dengan tingkat support 60% dan tingkat confident 80%. Banyaknya konsumen yang membeli produk tersebut, toko X saja dapat memfokuskan produknya pada buku dan pulpen untuk penyediaan stok produk penjualan toko tersebut. Terima kasih, ini penjelasan tentang algoritma a priori dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.